Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, pada video kali ini ya, mari kita bersama-sama membahas untuk soal ujian bagi siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, soal ini adalah merupakan soal ujian tahun sebelumnya ya, yakni tahun 2021-2022. Mari bersama-sama kita membahas satu soal hingga beberapa soal yang lain. Langsung saja kita kerjakan nomor 1. Nah, anak-anak, trik untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini merupakan soal yang memiliki teks yang sangat-sangat panjang, sehingga anak-anak perlu membaca dengan cermat. Nah, yang perlu ditempuh pertama kali adalah dengan membaca perintah terlebih dahulu. Oke, nomor 1. Berdasarkan bacaan tersebut terdapat kalimat penolakan ya. Berarti ini kalimat penolakan, yaitu baru kita baca anak-anak ya. Dina diberi hadiah ayah berupa buku notes. Buku itu bagus sekali. Lembaran-lembarannya bergambar lucu-lucu. Kertasnya tebal dan bagus. Dita tiba-tiba mendekat. Dita itu kakaknya Dina. Ia mengambil 3 lembar dengan cara menyobeknya. Sebenarnya Dita sudah meminta pada Dina, tetapi Dina belum menjawabnya. Kembalikan buku notesku, Kak, teriak Dina. Tidak mau, aku mau minta buku notes ini, jawab Dita. Dina kemudian melemparkan buku notesnya ke lantai, lantas berlari ke kamarnya. Nah, bentuk kalimat penolakan yang tepat adalah ini ya anak-anak ya. Tidak mau, aku minta buku notes ini ya. Jadi jawabannya nomor 1 adalah B. Nomor 2. Kalimat perintah yang terdapat pada bacaan ya. Ini ada kalimat perintah ya, ini kalimat perintah ya. Kembalikan buku notesku, Kak. Nah, ini kalimat perintah ya. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah B. Kembalikan buku notesku, Kak. Nomor 3. Tidak mau, aku minta buku notes ini. Nah, dari ungkapan tersebut memiliki makna atau mengandung makna bahwa Dita menolak keinginan Dina untuk mengembalikan buku notesnya ya. Jadi dia menolak ya, bukan malah menerima keinginannya. Nah, jadi yang ada kata menolak B dan D. Nah, karena ini Dita yang menolak, maka jawabannya adalah B untuk nomor 3. Kemudian ada teks untuk soal nomor 4 hingga nomor 6. Hari Senin menjadi hari yang sangat berat bagiku. Aku harus bangun pagi dari biasanya, membantu keluarga memasang tugasku. Memang tugasku, terlebih setelah ayahku meninggal. Aku harus membanting tulang entah di sekolah maupun di rumah. Namun demi ibu setiap hari akan kulakukan. Nah, pernyataan yang tepat adalah untuk nomor 4 ini, dia berarti ini tidak punya ayah ya, berarti dia anak yatim ya, yang bekerja keras untuk membantu ibunya. Nah, jadi nomor 4 ini jawabannya adalah D anak-anak ya. Nomor 5. Arti dari kata yang ditebal ya, ditebal ini membanting tulang. Nah, membanting tulang ini memiliki arti dan makna adalah dia bekerja dengan cara bersungguh-sungguh ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah B. Nomor 6. Sinonim dari kata membanting tulang. Nah, sinonim itu adalah persamaan kata ya, persamaannya. Jadi bekerja keras. Nah, ini jawaban untuk nomor 6. Kemudian nomor berikutnya ada teks ya untuk nomor 7 hingga nomor 8 ya. Kita baca terlebih dahulu ya. Ini termasuk sangat panjang sekali teksnya ya. Kita baca terlebih dahulu. Suatu hari, kura-kura pergi mencari makanan di hutan. Ia ingin memakan buah yang manis dan buahnya yang manis hanya ada di hutan. Tiba-tiba dari arah berlawanan semua binatang berlari sangat cepat. Mereka tampak ketakutan. Kura-kura bingung. Ia pun mencegah monyet dan menanyakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi, monyet? Mengapa semua binatang berlari sangat kencang? Tanya kura-kura.
Ada pemburu kura-kura, ayo cepat lari, nanti kau tertangkap, kata monyet panik. Kura-kura pun berbalik arah hendak pulang ke rumah, namun hap, oh lala, kura-kura tertangkap oleh pemburu. Pemburu pun membawa kura-kura pulang. Sesampainya di rumah, kura-kura dimasukkan ke dalam kandang, kakinya diikat, dan ia diberi banyak makanan. Makanlah yang banyak kura-kura, agar dagingmu banyak, dan keluargaku kenyang memakanmu, pikir pemburu. Sebenarnya kura-kura masih takut dan bingung, namun karena ia sudah sangat lapar, ia pun memakan makanan itu. Tak lama setelah itu, monyet datang menghampiri. Hei kura-kura, tampaknya makananmu sangat enak, sangat banyak, ucap monyet. Memang benar, pemburu sangat menyayangiku. Kini aku tak perlu repot-repot lagi mencari makanan ke hutan, balas kura-kura. Wah, jika aku bisa menggantikan kura-kura, pasti aku tak akan kelaparan, pikir si monyet. Monyet pun mencari akal. Aha, monyet mempunyai ide yang cemerlang. Apa kau tak rindu dengan rumahmu dan keluargamu? Pasti sekarang mereka sedang mencarimu, ucap monyet. Benar juga, monyet, aku ingin pulang ke rumah, kata kura-kura bersedih. Tidak usah sedih kura-kura, aku bersedia menggantikanmu, ucap si monyet. Berpura-pura baik, padahal ia hanya ingin memakan makanan kura-kura itu. Ikatan kura-kura pun dilepas, lalu digantikan oleh si monyet. Monyet merasa sangat senang karena bisa mendapatkan makanan kura-kura. Begitupun kura-kura, ia bisa pulang ke rumah. Setelah kepergian kura-kura, monyet yang serakah itu menghabiskan makanannya. Namun tiba-tiba pemburu datang. Monyet menjadi ketakutan. Pemburu bingung karena kura-kura telah bergantian menjadi monyet. Tapi ia tak peduli, asalkan ia bisa makan daging malam ini. Nah, sejak saat itu monyet yang serakah tidak pernah terlihat lagi di hutan. Nomor 7, pesan moral yang dapat kita ambil adalah serakah. Ini membahas tentang serakah ya. Jadi serakah itu hanya akan merugikan kita ya, karena tadi si monyet ingin mengambil semua makanan yang didapat oleh kura-kura. Jadi jawabannya nomor 7 adalah A. Nomor 8, pernyataan yang tidak sesuai. Ya, yang tidak sesuai. Kita cek dulu yang A. Kera-kera menggantikan kura-kura karena ingin menguasai makanan kura-kura. B. Kera berlaku serakah sehingga ia sengsara. C. Kura-kura akhirnya mati karena ia serakah. Nah, tentunya yang C ini salah ya, karena yang mati adalah si monyet. Jadi jawabannya adalah C. Mengapa? Karena ini yang tidak sesuai. Nomor 9 dan 10 ya. Rere dan Heri bersitegang keras di kelas yang itu. Saya minta ganti buku, teriak Rere. Loh, kan aku tidak sengaja. Heri membela diri. Tidak mau tahu, pokoknya ini bukumu. Kamu yang meminjam dan sekarang robek. Rere semakin emosi. Mereka saling beradu mulut. Beberapa saat Heri tiba-tiba diam. Ia akan berlari pergi, tetapi tiba-tiba Boni, sang ketua kelas pun datang. Nah, nomor 9, konflik cerita tersebut adalah ya, Rere tidak terima bukunya disobek Heri ya, ini ya. Tidak terima bukunya disobek Heri. Jadi jawabannya untuk nomor 9 ini adalah A. Kemudian nomor 10, solusi yang tepat untuk mengatasi konflik cerita di atasnya, karena itu sedang bersitegang. Nah, solusi yang tepat adalah menyelesaikan masalah ya. Tentunya jawabannya adalah C untuk nomor 10. Nah, sekarang kita lanjut nomor 11 ya. Gagasan pokok pada paragraf ya. Kalimat pertama, kebiasaan minum jus buah segar mampu menekan beragam penyakit. 2. Penyakit yang mampu ditekan diantaranya jantung, stroke, diabetes, dan kanker. 3. Caranya dengan minum jus ya, buah secara rutin dan teratur. 4. Hal ini mungkin karena buah segar menyimpan banyak vitamin. Nah, gagasan pokok untuk nomor 11 ya, yang tepat adalah kebiasaan minum jus itu mampu menekan beragam penyakit. Jadi kalimat pertama ya, maka jawabannya adalah nomor 11A. Nomor 12, kalimat pendukung ya, karena nomor 1 itu sudah, berarti kalimat pendukungnya adalah 2
2, 3, dan 4. Jadi nomor 12 jawabannya adalah C. Nomor 13. Judul yang tepat ya. Nah, ini tentang puisi ya. Wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemani mengerjakan tugas sekolahku, selalu menemani saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk menghormati dan mengucapkan selamat hari raya. Nah, nomor 13 untuk judul yang tepat adalah tentang pertemanan ya. Maka judul yang tepat adalah Kawan Sejatiku ya. Kemudian nomor 14. Isi puisi tersebut yaitu berbicara tentang persahabatan ya anaknya ya. Adanya sikap saling menghormati ya walaupun berbeda agama. Nah, jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah A ini ya. Kawan yang saling menghormati meskipun berbeda agama. Nomor 15. Terdapat sebuah teks ya yang dikerjakan nomor 15 hingga nomor 17 ya. Pemerintah Kota Semarang saat ini sedang memugar kota lama. Bangunan-bangunan tua yang sudah lapuk akan direnovasi tanpa menghilangkan keaslian bangunan yang memiliki nilai sejarah. Pemugaran dimulai dari renovasi gedung dan mempercantik jalan layaknya jalan di Eropa. Kota lama diharapkan dapat menjadi ikon Kota Semarang. Nah, nomor 15. Mengapa Kota Semarang memugar bangunan kota lama? Nah, ini mengapa? Karena kotanya sudah tua ya, sudah lapuk. Ya, jadi jawabannya adalah D. Nah, untuk nomor 15. Nomor 16. Bagaimana harapan pemerintah Kota Semarang untuk kota lama? Nah, harapannya adalah agar dapat menjadi ikonnya. Tadi ya di bacaan tersebut. Maka nomor 16 ini jawabannya adalah B. Oke. Berikutnya nomor 17. Pernyataan berikut yang sesuai dengan paragraf non fiksi tersebut. Ya, berarti kita cek ya satu persatu. A. Pemerintah Kota Semarang membongkar bangunan tua, tentunya salah. B. Pemerintah Kota Tua Semarang memugar Taman Kota Lama, tentunya salah. Ya. C. Pemerintah Kota Semarang memugar bangunan tua yang lapuk di Kota Lama. Nah, ini bener anak-anak ya. Nah, ini jawabannya untuk nomor 17 adalah C. Sekarang untuk nomor 18 ya sampai 19 ini ada dongeng ya yang harus kita baca. Oke, mari kita baca terlebih dahulu. Cerita Bawang Merah dan Bawang Putih diawali dengan kehidupan bahagia. Seorang gadis bernama Bawang Putih bersama ayah dan ibunya. Bawang Putih adalah seorang anak perempuan yang cantik, baik, rajin, dan berbakti pada kedua orang tua. Nah, suatu hari ibu Bawang Putih terkena penyakit dan merenggut nyawanya. Meskipun dirundung rasa duka, Bawang Putih tetap bersyukur sebab ia masih memiliki ayah yang selalu menemaninya. Nah, tak lama dari itu, sang ayah mendapatkan panggilan kerja di luar kota beberapa hari. Berat hati Bawang Putih melihat ayahnya pergi. Ia selalu merasa kesepian di rumah hingga tiba waktunya ayahnya pulang. Selama bekerja di luar kota, rupanya ayah Bawang Putih menikahi wanita yang sudah mempunyai anak gadis. Bertolak belakang dari Bawang Putih, Bawang Merah adalah orang yang angkuh, pemalas dan iri hati. Begitu pula sifat sang ibu tiri. Seluruh pekerjaan rumah ditugaskan pada Bawang Putih, seperti memasak, mencuci, hingga menyapu. Sedangkan Bawang Merah dan ibunya hanya bersantai-santai dan bermalas-malasan. Apabila membutuhkan sesuatu, mereka akan memanggil dan menyuruh Bawang Putih sesuka hati. Meskipun begitu, Bawang Putih tetap melaksanakan apa yang disuruh dengan rasa tulus dan ikhlas. Nah, nomor 18. Apakah perbedaan watak tokoh Bawang Putih dan Bawang Merah? Nah, tentunya Bawang Putih adalah anak yang baik hati ya. Namun untuk Bawang Merah adalah penuh dengan dengki atau jahat. Jadi nomor 18 jawabannya adalah D. Nomor 19. Siapakah tokoh pada dongeng tersebut yang dapat kita contoh wataknya? Nah, yang dapat kita contoh adalah sikap dari Bawang Putih ya. Nomor 20. Teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang informasi ya. Nah, mari kita baca terlebih dahulu. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi, Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan.
Ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Nah, isi teks tersebut ya menjelaskan tentang planet Mars ya. Jadi nomor 20 jawabannya adalah D. Nah, demikian anak-anak ya untuk nomor 1 hingga nomor 20 untuk pembahasan soal ujian sekolah SDMI untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Untuk soal berikutnya akan Pak Guru bahas di video yang selanjutnya. Demikian dari Pak Guru, terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.